Selamat pagi buat anak bapak kelas 10 MIPA dan 10 IPS. Salam sejahtera buat kita semua. Kiranya anak bapak masih sehat dimanapun berada dan juga masih semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini, hari Rabu tanggal 10 Maret tahun 2021. Yang menjadi materi kita adalah aturan kosinus. Dan menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu memahami aturan kosinus. Yang kedua, siswa mampu menentukan nilai sudut kosinus. Dan yang ketiga, siswa mampu menentukan salah satu panjang sisi segitiga jika diketahui sudut kosinus. Oke, baiklah, perhatikanlah slide Bapak berikutnya. Oke, perhatikan segitiga ABC. Ini dia. A, B, C. Nah, mungkin anak bapak bertanya dari mana ini A kecil ini, B kecil ini, C kecil ini, ya kan? Nah, ini diperoleh dari pertama kita lihat dulu nak sudut A. Ini dia sudut A. Sudut A itu kan di depannya adalah sisi BC atau sisi CB. Maka sisi BC atau sisi CB ini merupakan juga sisi A kecil ini. Ya. Untuk yang B ini, sudut B ini, di depan sudut B ini adalah sisi AC atau sisi CA. Maka sisi AC atau sisi CA ini dinamakan juga lah dia nak sisi B, yaitu B kecil. Dan yang terakhir, sudut C ini nak, ini ya sudut C, di depan sudut C ini apa? Sisi AB kan, atau sisi BA. Maka sisi AB atau sisi BA ini bolehlah kita namakan ini menjadi sisi C yang berbentuk huruf kecil C-nya ya. Oke, udah tahu ya dari mana A, dari mana B, dari mana C. Oke. Andaikan ini AD ini merupakan garis tinggi ya. Kita buat aja sini garis tinggi AD, di mana D itu berada di antara B dan C. Maka garis tinggi ini kita buat dulu T ya. Dan panjang BC ini adalah A, ya kan? Panjang BC ini A. Jelas tadi dari mana A ini kan? Dan BD ini X, ya. Maka panjang DC ini atau CD ini menjadi A dikurang X. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, kita perhatikan untuk segitiga ABD terlebih dahulu ya, ABD. Dengan menggunakan rumus Pitagoras ya, T kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang X kuadrat. T kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang X kuadrat. Ini dia. Oke. Begitu juga pada segitiga ACD. ACD. T kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang dalam kurung A kurang X kuadrat. Ya. T kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang dalam kurung A kurang X kuadrat. Ini dia. Nah, ini kita jabarkanlah menjadi B kuadrat kurang A kuadrat tambah 2AX kurang X kuadrat. Ya. Nah, karena pada segitiga ABD T kuadrat sama dengan C kuadrat kurang X kuadrat, dan pada segitiga ACD T kuadrat sama dengan B kuadrat kurang A kuadrat tambah 2AX kurang X kuadrat, maka boleh kita buat seperti ini B kuadrat kurang A kuadrat tambah 2AX kurang X kuadrat, ini dia dari sini, sama dengan C kuadrat kurang X kuadrat, ini dia. Ya, maka ini kan kalau kita pindahkan ini ke ruas kanan jadi tambah X kuadrat ini kan. Maka sini Bapak buat langsung coretkan aja. Ya. Lalu yang ini oke, yang Bapak buat kursor ini perhatikan. Pindahkan dia ke ruas kanan menjadi apa? Ini kan negatif A kuadrat menjadi positif A kuadrat. Ini dia. Udah. Ini kan C kuadrat kan sudah di sebelah kanan sama dengan ini kan. Jadi tambah C kuadrat. Nah, ini tambah 2AX menjadi pindah ke kanan menjadi kurang 2AX. Ya. Nah, X ini berapa? Ya kan?
Nah, kita kembali nak pada segitiga ABD. ABD, ya. Ingat pada pelajaran kita sebelumnya mengenai pengertian dari cos apa nak? Cos samping per miring. Kalau kita lihat dari cos B atau dari sudut B ini, berarti cos B itu apa? Samping per miring X per C. Ini dia kan? Nah, maka kita peroleh X-nya sama dengan C dikali cos B. Nah, kita gantilah nak X-nya ini menjadi ini. Maka kita perolehlah ini B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat sampai ini sama kan? Dikurang 2A ini X-nya ini digantilah menjadi ini C kali cos B. Ya, paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Sekarang bisa kita simpulkan nak, ya, perhatikan kembali ke segitiga ABC. Berlaku aturan kosinus, yaitu, ya, ini dia A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC kali cos A. Ya, lalu B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC kali cos B. Dan yang terakhir, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB kali cos C. Ya, nah, coba kita perhatikan kembali nak, untuk yang A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Nah, kalau kita pindahkan yang ini nak ke ruas kiri ya sama dengan, maka kan ini kan negatif jadi positif kan, hilang negatifnya kan, jadi 2BC cos A atau 2BC kali cos A sama dengan, nah ini kita pindahkan ke ruas kanan, ya, menjadi ini kan udah di ruas kanan sama dengan, maka B kuadrat tambah C kuadrat ini positif di ruas kirinya sama dengan, maka menjadi kurang A kuadrat. Maka kita perolehlah cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Itu dia. Jadi bentuknya ini nak, ya, bentuknya ini disebutlah aturan lain dari aturan kosinus, ya. Oke. Nah, dari sini boleh kita menentukan cos B-nya, yaitu sama dengan, ya, A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Begitu juga untuk menentukan cos C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Oke, inilah dia nak kesimpulan dari penjelasan Bapak mengenai aturan kosinus. Oke, baiklah, kita masuk dulu ke contohnya. Ya, pada segitiga ABC berikut, nah ini dia ABC. Ya, tentukan panjang sisi AC. Nah, panjang sisi AC ini ditanya. Nah, kita ingat kembali nak, sisi AC itu dengan sisi apa itu sama? Ya, tentunya karena ini kan sisi AC ini atau sisi C ini di depan sudut dari B, maka ini kan sama aja kita mencari B, ya, karena itu yang dimaksud. Berarti AC itu kita mencari B-nya juga, kan gitu. Maka ingat apa rumus dari B. Nah, pada rumusnya kan dia menggunakan kuadrat. Kita gunakan aja dengan kuadrat. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC kali cos B. Ya udah, sama dengan A-nya berapa? A ini kan merupakan ini sudut A. Berarti di depan sudut A ini adalah sisi BC. Ya, inilah yang merupakan A kecil. Nah, berarti A kecilnya berapa nak? 4. Jadi kalau sini A kuadrat menjadi 4. Kuadrat. Ya, tambah. Nah, C kuadrat. C kecil kan? Nah, ini sudut C. Ya kan? Di depan sudut C ini adalah sisi AB atau sisi BA. Yang merupakan juga yaitu C kecil. Nah, yang nilainya 6. Ya kan? Maka kita buat di sini C kuadrat menjadi 6 kuadrat. Ya kan? Dikurang 2AC, artinya 2AC ini nak dikali ini ya, 2 kali A kali C, begitu juga dengan kali cos B. Ya udah, 2 dikali A nya berapa? 4. C nya berapa? 6, ya kan? Nah, ini dia 6. Lalu cos B yang mana? Berarti kita lihat besar sudut B 150 derajat. Ya udah, ya kan? Nah, kita perolehlah 4 kuadrat 16 ditambah 6 kuadrat 36 dikurang 2 kali 4 kali 6. Nah, cos 150. Ingat nak, pembelajaran kita sebelumnya,
Ini kan yang berada di kuadran kedua. Ingat, kuadran kedua cos bernilai apa? Bernilai negatif. Nah, cari aja lu nak. Cos dari 150 ya kan setengah akar 3. Karena dia ini kuadran kedua bernilai negatif, maka kita buat negatifnya. Jangan lupa ya. Ya, oke, masih ingat ini kan? Oke. 16 tambah 36. Ya, ini 52 karena ya negatif kali negatif positif. Ini dia. Lalu kalikan ini nak. 2 kali 4 kali 6. Ini 2 kali 4, 8 kali 6, 48. Dibagi 2, 24. Ikutkan akar 3-nya. Maka kita peroleh 52 tambah 24 akar 3. Nah, kita keluarkan 4. Berarti ini kita bagi 4. Menjadi 4 kali dalam kurung 52 bagi 4, 13. Ditambah 24 bagi 4, 6 akar 3. Nah, inilah dia untuk B kuadrat masih. 4 kali 13 tambah 6 akar 3. Nah, untuk B-nya, ya tinggal kita akarkan ini. Nah, kita akarkan. Inilah dia jadinya. Jadi, akar 4 kali dalam kurung 13 tambah 6 akar 3 sama dengan akar 4 berapa? 2. Nah, karena ini nggak bisa kita akar, kita buat aja lagi dia bentuk akar. Menjadi akar 13 tambah 6 akar 3. Oke. Nah, B-nya kita peroleh 2 akar 13 tambah 6 akar 3. Nah, inilah jawaban untuk contoh yang pertama. Oke, perhatikan contoh yang kedua. Di sini anak bapak harus pintar nak menganalisa ya dari bentuk soal ini. Ya. Nah, segitiga PQR. PQR. Ya, tentukan panjang sisi PQ. Berarti panjang sisi PQ atau panjang sisi R kecil. Kan gitu kan, kan? Ya, nah diketahui di sini panjang QR itu 7 cm atau sama dengan P kecil 7 cm. Panjang PR 5 cm atau panjang Q kecil 5 cm. Nah, rumusnya ini nak, kita harus pintar memilih dari yang ketiga itu. Ya, karena ketepatan di sini nak, dia menggunakan sudutnya berbeda-beda. Kalau tadi penjelasan Bapak kan menggunakan sudut ABC. Ini menggunakan sudut PQR ya kan. Jadi anak Bapak jangan bingung. Ya, tetap aja dengan aturan yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Oke? Nah, kalau kita gunakan dari P ya kan? Maka sudutnya nanti kan menggunakan cos P kan? Nah, bisa. Tapi kalau kita gunakan dari untuk mencari PQ itu atau R, ada nggak sudutnya di sini anak bapak lihat? Tidak ada karena jadi lihatlah yang mana yang udah punya besar sudutnya. P ini kan yaitu 120 derajat. Maka nggak salah kita kita gunakan rumusnya menjadi ini P kuadrat sama dengan Q kuadrat tambah R kuadrat dikurang 2QR kali cos P. Ya kan? Yang mau kita cari mana? PQ atau R kecil kan, ini yang mau kita cari kan, ya kan? Nah, bisa aja kita gunakan yang menggunakan P kuadrat, bukan harus, ya kan? Apa yang ditanya, ya kita langsung menggunakan rumusnya ke situ. Tidak, ya kita tentukan dengan sudut yang diketahui. Karena di sini sudut P yang diketahui, maka gunakanlah rumus dari P kuadrat sama dengan Q kuadrat tambah R kuadrat dikurang 2QR cos P. Oke? Nah, kita masukkanlah nilai-nilai yang sudah diketahui. Nah, di sini P kuadrat kan menjadi 7 kuadrat kan, nak? Ya, karena P itu sama dengan QR kan panjangnya 7. Jadi kita karena kuadrat ini 7 kuadrat sama dengan Q mana? Q. Ini sudut Q, berarti depannya ini kan sisi PR. Sama itu dengan Q kecil ya. 5, maka kita buat di sini 5 kuadrat. Ditambah R kuadrat. Nah, ini yang akan kita carikan, ya kan? Atau sisi PQ kan? Nah, dikurang 2 kali 5 kali R. Ya kan? Karena yang ini juga yang mau kita cari. Kali cos 120 derajat. Cos P, ini dia. Besar sudutnya 120. Kita buat aja cos 120 derajat. Nah, setelah itu, ini kita peroleh 49 sama dengan 25 tambah R kuadrat dikurang 2 kali 5 kali R. Dikali. Ingat, 120 ini berada di kuadran kedua. Kalau kuadran kedua,
cos itu bernilai negatif. Ya, ini negatifnya. Nah, cos 120 ini kan sama ini dengan cos 60. Ya, cos 60 berapa, nak? 1/2, ya kan? Atau setengah. Karena ini kuadrat kedua, buat negatifnya. Ini dia. Oke, setelah itu kita buatlah, nak. 49 ini kita pindahkan ke ruas kiri sama dengan menjadi kurang 25, ya. Ingat, sini artinya positif. Kalau nggak ada tanda sini artinya positif. Pindahnya jadi kurang 25. Sama dengan R kuadrat, ini dia. Negatif kali negatif, positif. 2 sama ini mati, ya. Ya, jadi tinggal tambah 5R. Nah, kita peroleh ini menjadi 24 sama dengan R kuadrat tambah 5R. Kalau dari 24 kan, ini kurangkan. Maka kita buatlah menjadi R kuadrat tambah 5R. Ini pindahkan kembali ke ruas kanan menjadi kurang 24. Ya, sama halnya. Kalau nggak ada tanda sini artinya positif, pindah sini jadi kurang 24, ini dia. Baru sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini, nah, harus kita faktorkan. Ya, dijumlahkan dia 5, lalu dikalikan dia negatif 24. Kemarin Bapak jelaskan ini juga di matematika wajib. Jadi apa faktornya ini? R tambah 8 kali R kurang 3. Dijumlahkan 8 tambah negatif 3 berapa? 5. Cocok? Cocok. Positif 8 kali negatif 3. Negatif 24. Cocok? Cocok. Nah, inilah faktornya. Maka kita peroleh R-nya ada 2. Yang pertama, R sama dengan negatif 8. Atau R sama dengan 3. Ya, jadi Pak, mana yang kita ambil R-nya ini, Pak? Panjang untuk PQ ini juga. Itu kan? Ya, carilah, nak, yang bernilai positif. Yang mana jawabannya? Yaitu yang R sama dengan 3. Inilah jawaban untuk nomor 2, ya. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Pada segitiga KLM berikut, tentukan besar sudut K dan nilai sin L. Ya, perhatikan. Ini gambarnya, nak. Mungkin anak Bapak pun bingung. Ini. Kenapa? Satu, sudutnya udah berbeda namanya. Di sini sudut K, sudut L, sudut M, kan gitu kan? Dari penjelasan Bapak sebelumnya, Bapak kan menggunakan sudut A, B, C gitu kan? Tapi janganlah bingung, ya, nak. Ini hanya masalah nama. Oke, tapi cara pengerjaannya atau cara penyelesaiannya sama. Ya. Jadi di soal telah diberitahu panjang ML itu 5 cm, panjang KL itu 6 cm, panjang KM 4 cm. Yang ditanya pertama, besar sudut K. Ya kan? Di sini 3 sudut. Sudut K, sudut L, sudut M. Sudah ada ketahui, nak? Belum kan? Nah, itu yang harus kita cari. Yang pertama, besar sudut K. Nah, ingat kembali, nak, yang Bapak berikan tadi rumus untuk mencari sudut. Ya. Nah, kalau kita lihat dari soal besar sudut K yang ditanya, maka kita gunakanlah, nak, menggunakan cos K, ya, cos K, ya, sama dengan L kuadrat tambah M kuadrat dikurang K kuadrat per 2 kali L kali M. Pak, L ini yang mana? Ya, sama, ini kan sudut L, ya kan? Ini sisi KM atau sisi MK, maka ini juga sama dengan sisi L kecil karena di depan sudut L besar ini. Begitu juga dengan M, ya. Ini kan M karena, nah, di depannya ini apa? Sisi KL atau sisi LK. Ya, sama juga ini M kecil. Nah, untuk K ya udah sama juga. Ini juga kan sudut K. Di depan sudut K ini sisi ML atau sisi LM. Maka ini juga kita buat K kecil. Ya udah, tinggal kita substitusikanlah ke sini, kan? Nah, kita perolehlah L-nya berapa tadi? 4. Karena sini L kuadrat jadi 4 kuadrat. Tambah M-nya berapa? 6. Karena sini M kuadrat jadi 6 kuadrat. Dikurang 5 kuadrat, kan K-nya di sini 5. Maka kita buat 5 kuadrat, kan? Sesuai dengan K kuadrat. Per 2 kali 4 kali 6 dari sini 2 kali 4 kali 6, ya, jangan itu kuadratnya. Maka kita peroleh ini, nah, cos K sama dengan ini 16 tambah 36 kurang 25 27, ya, per 2 kali 4 kali 6 48. Maka cos K kita peroleh 0,563. Nah, udah selesai ini.
Belum. Yang ditanya, nak, besar sudut K ini. Ya, caranya bisa, nak, kita gunakan karena ini yakin Bapak ini bukan besar sudut istimewa. Ya, pada sudut istimewa. Kalau pada kalkulatornya, nak, pertama hidupkan kalkulatornya, ya, tekan 2 NDF, ya, baru cos, ya, masukkanlah nilai ini. Maka kita peroleh nilainya, nak, besar sudut K itu adalah 34,23 derajat. Itu dia. Untuk jawaban untuk bagian A-nya. Nah, untuk bagian B-nya, oke, sama, nak. Kita kan mencari ini kan. Ya udah, kita mulai dari cos L. Ya, cos L. Ya, cos L sama dengan K kuadrat tambah M kuadrat dikurang L kuadrat per 2KM. Oke, di sini Bapak akan perjelas supaya anak Bapak lebih gampang mengingat rumus seperti ini. Tadi pada cos K, ya kan, apa yang dikurang apa dia? Dikurang K kuadrat. Kalau cos L berarti dikurang L kuadrat. Itu ingat, nak. Jadi kalau cos M berarti dikurang M kuadrat nanti. Itu cara mengingatnya, nak. Nah, di luarnya itu, nak, itulah ini dikuadratkan, ya, baru jumlahkan, baru per daripada yang dijumlahkan itu, per 2 kali yang dijumlahkan itu. Itu cara mengingatkannya, nak, ya. Nah, lalu kita selesaikan ini menjadi, nah, K berapa di sini? Ini sudut K, di depannya ini, nah, K kecil berarti 5 kuadrat, ya kan, tambah M-nya berapa? 6, berarti jadi 6 kuadrat dikurang L-nya berapa? 4, berarti 4 kuadrat jadinya. Per 2 kali 5 kali 6. Nah, hasil ini kita perolehlah itu 45 per 2 kali 5 kali 6, ya 60. Kita peroleh 3 per 4. Udah selesai ini? Belum. Ini kan masih cos L, yaitu 3 per 4. Yang ditanya apa, nak? Sin L. Nah, untuk mengerjakan ini, nak, kita mengingat materi kita sebelumnya. Makanya kalau belajar aturan posisi ini, nak, harus kita ingat kembali materi kita sebelumnya. Bagaimana caranya, Pak? Nah, kita buat dulu, nak, satu buah segitiga. Ya, di sini sudut L-nya. Berarti sini kita buat cos L. Nah, apa pengertian cos? Samping per miring. Kita buat di sini, berarti sampingnya 3, kan dari sini. Baru per miringnya 4. Nah, untuk mencari sin L kan, apa pengertian sin? Depan per miring. Nah, udah ada nggak di depan sudut L itu? Sini panjangnya. Belum kan, nak? Nah, untuk itu kita gunakanlah teorema Pythagoras. Dengan cara bagaimana? Ya, sisi yang terpanjang dikuadratkan dikurang. Nah, satu sisinya ini yaitu 3 kuadrat. Ini dia. Tapi jangan lupa ini diakarkan dulu kan. Nah, jadi akar, ini apa hasilnya? 16. Dikurang, ini apa hasilnya? 9. Kita peroleh akar 7. Maka, udah sini akar 7 kan? Nah, kita buatlah sin L sama dengan, ingat kembali pengertiannya, depan per miring, berarti akar 7 per 4. Inilah jawaban untuk yang B. Paham sampai sini kan, nak? Oke, Bapak harap anak Bapak bisa memahaminya dari contoh yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan apabila belum paham, oke, Bapak selalu, nak, berikan kesempatan buat anak Bapak untuk bertanya. Ya, janganlah malu bertanya bila kurang mengerti. Oke, sekianlah dulu. Terima kasih buat anak Bapak sudah menyaksikan video Bapak ini. Dan kerjakanlah tugas yang akan Bapak berikan nanti, ya, Pak. Nah, ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.